Halo peserta didik kelas 11, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar masuk kepada bab 4 tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi masakan khas daerah. Nah, untuk poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang perencanaan wirausaha masakan khas daerah. Seperti apa perencanaannya? Silakan Anda perhatikan video berikut ini. Nah, poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan makanan khas daerah? Makanan khas daerah merupakan makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan memiliki ciri khas tersendiri. Nah, karakter makanan atau masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter dari masyarakat. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat produk makanan khas berbeda-beda setiap daerahnya. Nah, ada beberapa karakteristik makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama adalah daerah Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai macam jenis sayur mayur. Nah, masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur-sayuran, baik secara mentah maupun yang telah dimasak. Contohnya adalah karedok, gado-gado, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu yang paling dominan dan lebih banyak menyukai rasa manis dibandingkan dengan rasa yang lainnya. Contoh makanan khas dari daerah Jawa Tengah adalah gudeg. Selanjutnya adalah Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan atau makanan khas dari Jawa Timur banyak dimatangkan dengan direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur. Kemudian selanjutnya adalah masakan atau makanan dari Sumatera. Masakan atau makanan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif lebih pedas dan santan yang kental. Sedangkan daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam. Contohnya adalah ada rendang, ada empek-empek, ada tempoyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah dari Sulawesi. Makanan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contohnya adalah bubur jagung, ada kaledo, palu mara, dan lain-lain. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah ide dan peluang usaha. Ada beberapa faktor yang dapat memunculkan ide. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari diri wirausahawan. Misalnya adalah pengetahuan yang dimiliki, kemudian pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, dan yang terakhir adalah intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri wirausahawan, seperti masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi, dan yang terakhir adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sebelum melakukan usaha, seorang wirausahawan harus melakukan pemetaan peluang usaha. Tujuannya adalah untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk pemetaan peluang usaha. Salah satunya adalah dengan metode analisis SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat atau ancaman. Misalnya kita akan menerapkan analisis SWOT untuk rendang. Nah, seperti berikut ini. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatannya dari rendang ini adalah disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, harga jual bersaing. Yang ketiga, kekuatannya adalah bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Maka, hal-hal yang perlu kita lakukan setelah analisis adalah yang pertama, terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Kemudian, usahakan terus untuk mempertahankan harga. Dan yang ketiga adalah semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan, tidak menggunakan bahan pengawet dan dijamin sehat. Kemudian kelemahan atau weakness dari rendang yang pertama adalah harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. Yang kedua, daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging lainnya. Maka hal yang perlu kita lakukan setelah analisis kelemahan adalah yang pertama, tonjolkan pada bentuk rasa sehingga walaupun porsinya tidak besar, tetapi karena harganya murah, makan akan tetap memiliki daya tarik bagi pembeli. Kemudian, yang kedua adalah telitilah dalam membeli daging. Kenali bentuk daging sapi asli dan daging lainnya. Kemudian, yang ketiga adalah kesempatan atau opportunity. Dapat melayani pesanan pesta atau catering. Kemudian kesempatannya juga dapat membuka warung makan atau restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Hal yang perlu kita lakukan setelah analisis kesempatan, yang pertama adalah menyiapkan dan mulai menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan, baik untuk pesta ataupun event-event tertentu. Kemudian yang kedua adalah mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendang. Kemudian, yang ketiga adalah ancaman. Semakin banyak pesaing muncul bila rendang buatan kita disukai oleh konsumen. Kemudian, ancaman yang kedua adalah kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Namun, ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah analisis ancaman. Yang pertama adalah tetap menjaga kualitas rendang yang kita buat sehingga pelanggan akan tetap datang ke tempat usaha makanan kita. Kemudian, yang kedua, jangan terlalu cepat menaikkan harga jual ketika harga bahan baku sedang naik di pasaran. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kualitas makanan sehingga memenuhi kebutuhan dan selera pembeli. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas rasa dan tampilan pengemasan. Dalam melakukan usaha ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha makanan khas daerah. Yang pertama adalah perencanaan. Rencanakan jenis makanan, lokasi usaha, penyedia bahan makanan, alat yang dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian, menetapkan tujuan. Tujuan pengolahan makanan khas daerah harus jelas. Apakah usaha makanan khas daerah yang dilakukan hanya untuk hobi atau untuk mendapatkan keuntungan? Kemudian yang ketiga, adaptasi. Tantangan dan persaingan dalam bisnis usaha makanan tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi tantangan-tantangan. Kemudian, yang keempat, inovasi. Seorang wirausahawan makanan khas daerah harus terus-menerus fokus untuk selalu melakukan inovasi dan peningkatan mutu agar pelanggan selalu merasa terikat dengan usaha makanan yang kita rintis. Kemudian yang kelima adalah pemasaran. Memasarkan merupakan kunci keberhasilan suatu usaha, tidak terkecuali usaha makanan khas daerah. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengeluh dan jangan menyerah.
merupakan kunci utama suatu usaha. Untuk menghindari kegagalan, harus direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah buatlah nama bisnis makanan semenarik mungkin, sehingga pelanggan ataupun konsumen mudah untuk mengingat usaha makanan yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah mulailah pemasaran dengan mengenalkan makanan khas daerah yang dibuat kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, berikan potongan harga untuk acara-acara tertentu seperti grand opening, ulang tahun, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat memberikan paket harga khusus pada saat hari-hari tertentu. Kemudian yang keempat, membangun jaringan usaha dengan yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Kemudian yang kelima, menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan untuk menghindari kejenuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memberikan pelayanan bagi para konsumen, perhatikan waktu penyajian makanan, kualitas cita rasa makanan, serta kebersihan dan keamanan tempat usaha. Baik peserta didik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Untuk selanjutnya, silakan Anda kerjakan latihan soal yang telah saya sediakan di Edmodo. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.